Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Mas Fatin Puan dengan NIM B91219109. Pada video kali ini aku akan menyampaikan materi dengan judul motivasi dan pelatihan, yaitu terkait unsur-unsur penting dalam motivator dan trainer. Oke, langsung aja simak videoku selengkapnya. Unsur penting dalam menjadi motivator. Yang pertama yaitu lakukan improvisasi dengan tepat. Ketika berbicara, mungkin terkadang kalian menemukan kesalahan dalam pengucapan kata, maka dari itu perlu diadakannya improvisasi dengan tepat. Atau biasanya kalian lupa tentang teks yang akan kalian ucapkan. Maka dari itu perlunya ada improvisasi dari kata yang akan kalian ucapkan kemudian. Kemudian yang kedua yaitu buatlah catatan kecil. Seperti yang telah dijelaskan pada poin pertama bahwa perencanaan yang matang akan amat diperlukan sebelum berbicara di hadapan publik. Salah satu treatment yang dapat Anda terapkan adalah membuat catatan kecil. Catatan kecil ini bisa berguna sebagai tulisan, yaitu poin pokok yang akan kalian ucapkan sehingga nanti kalian tidak keluar dari pembahasan topik kalian. Kemudian yang kedua yaitu bangun interaksi dengan audiens. Aspek yang tidak kalah penting bagi seorang motivator adalah mendapatkan feedback atau respon dari audiens. Maka dari itu, dari pembicara, baik dari pembicara ataupun audiens harus sama-sama tertarik dengan apa yang diucapkannya. Kemudian yang keempat yaitu sesekali sisipkan humor. Anthony Robbins berpendapat bahwa humor juga dapat membuat penyampaian informasi yang dilakukan lebih berkesan. Terkadang audiens ini lebih banyak tertarik terhadap pembahasan yang banyak humornya. Kemudian selanjutnya yaitu berbicara dengan jelas. Menjadi seorang pembicara yang sukses harus menguasai skill berbicara. Aspek yang perlu dikuasai yaitu meliputi cara pengucapan, pemilihan diksi, dan intonasi. Kemudian yang keenam yaitu kontak mata. Ketika berbicara di hadapan publik, selain skill berbicara yang bagus, Anda harus berani melakukan kontak mata dengan audiens. Jangan mengabaikan orang-orang yang ada di hadapan Anda, perhatikan dan tatap mereka sehingga komunikasi terjalin lebih hidup. Jangan sampai ketika Anda berbicara melakukan dengan tatapan kosong. Maka dari itu, tataplah mata audiens karena di situ akan ada energi positif yang akan Anda salurkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini berguna untuk memberikan penegasan-penegasan mengenai informasi yang akan disampaikan. Dan juga bahasa tubuh ini juga memperlihatkan semangat Anda ketika berbicara. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen waktu dengan baik. Sebagai seorang pembicara, publik harus mampu mengatur waktu dengan baik sesuai dengan porsi yang diberikan penyelenggara acara. Kemudian selanjutnya yaitu bangun kredibilitas. Kredibilitas ini yang Anda miliki sangat penting pengaruhnya karena dapat menentukan tingkat kepercayaan dari audiens. Kemudian poin selanjutnya yaitu manfaat kekuatan cerita. Cerita juga merupakan media paling efektif untuk meyakinkan audiens. Penyampaian cerita kepada pendengar juga sebaiknya Anda lakukan dengan gaya lugas dan meyakinkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu bebaskan dirimu. Bebaskan dirimu ini maksudnya adalah hilangkan rasa gugup dari diri kalian. Rasa gugup ketika Anda berbicara di depan umum merupakan hal yang manusiawi, tapi rasa gugup ini bisa dihilangkan dengan cara persiapan yang matang. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur penting menjadi seorang trainer. Yang pertama, interest. Yaitu rahasia pertama yang perlu diketahui agar menjadi seorang trainer yang handal adalah memiliki ketertarikan yang kuat dalam dunia pelatihan dan materi khusus terkait apa yang dilatih. Kemudian yang kedua yaitu skill dan abilities. Interest saja tidak cukup, melainkan seorang trainer ini perlu melengkapi diri dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang trainer yang handal. Kemudian yang ketiga yaitu personality. Sebagai seorang trainer profesional yang handal, perlu memperhatikan personality, merupakan identitas yang perlu melekat dalam diri seorang trainer secara kepribadian, integritas, dan kejujuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu
courageous, yaitu hal yang berkaitan dengan keberanian untuk mengambil resiko, terutama menghadapi klien baru atau saat membuat program-program baru yang memiliki resiko. Kemudian unsur selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif ini maksudnya yaitu bukan hanya bisa berkomunikasi, namun harus bisa juga melakukan komunikasi satu lawan satu kepada klien atau peserta kita. Kemudian yang keenam yaitu confident. Maksudnya adalah menjaga kepercayaan diri saat diberikan tantangan yang lebih besar atau mendapatkan klien yang juga lebih besar. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif di sini maksudnya adalah kemampuan menciptakan nilai tambah baru atau sesuatu yang unik dan berbeda dari sebelumnya. Tanpa kreativitas, maka pelatihan yang kita bawakan akan cenderung membosankan. Karena misalnya dari tempat satu ke tempat satu kita melakukan cara pelatihan yang sama, dan apabila audiens ini sudah mengikuti di awal, maka dia akan cenderung tidak tertarik lagi dengan apa yang akan kita bawakan. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Itu tadi adalah materi dari unsur penting menjadi seorang motivator dan trainer. Oke, sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.